Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Mungkin kita sering mendengar pepatah tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Murita Wahyuningrum. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Gizi, program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik. Pada hari ini, saya akan memberikan informasi tentang isi piringku untuk ibu hamil. Untuk tema kita hari ini adalah Ibu Bijak, Bayi Lahir Sehat dengan Isi Piringku. Maksud dari tema tersebut adalah ibu yang memperhatikan kesehatannya semenjak kehamilan diharapkan dapat melahirkan bayi yang sehat dengan menjaga pola makan, yang salah satu caranya adalah menerapkan gizi seimbang, di mana salah satu pilarnya yaitu isi piringku yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk topik-topik yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama ada pengertian gizi seimbang, pengertian kehamilan, masalah gizi pada ibu hamil, dampak masalah gizi, lalu ada pesan khusus untuk ibu hamil, manfaat gizi seimbang bagi ibu hamil, dan yang terakhir adalah isi piringku untuk ibu hamil. Sebelumnya, apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nah, sebelumnya, apa itu kehamilan? Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran, di mana dimulai dari sel telur yang dibuai oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim, dan kemudian menjadi janin. Pada umumnya, kehamilan ini berlangsung sekitar 40 minggu, atau terhitung sejak hari pertama masa haid normal terakhir. Nah, periode 40 minggu ini ternyata dibagi 3 periode, atau yang biasa dikenal sebagai trimester kehamilan. Trimester kehamilan ini dibagi menjadi 3, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Trimester pertama berlangsung dari minggu ke-0 hingga minggu ke-12. Untuk trimester kedua berlangsung dari minggu ke-13 hingga minggu ke-28. Dan untuk trimester ketiga berlangsung dari minggu ke-29 hingga minggu ke-40. Nah, biasanya nih kita dapat mengenali bahwa wanita yang sedang hamil dari beberapa perubahan yang dialaminya. Apa saja sih ciri-ciri dari kehamilan itu? Nah, perubahan atau ciri-ciri kehamilan yaitu yang pertama, mengalami mual dan muntah, atau bahasa gaulnya atau bahasa Inggrisnya ya, itu adalah morning sickness. Kemudian, emosi yang cenderung berubah-ubah. Lalu, perubahan fisik yang mulai terlihat dan bentuk tubuh yang banyak berubah. Lalu, sering buang air kecil dan mengalami konstipasi. Apakah ibu hamil termasuk dalam kelompok rentan gizi? Jawabannya iya, ibu hamil termasuk dalam salah satu kelompok rentan gizi. Nah, untuk kelompok rentan gizi adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang paling mudah menderita gangguan kesehatannya karena kekurangan gizi. Oleh sebab itu, penting untuk menyediakan kebutuhan gizi yang baik selama kehamilan, agar ibu hamil dapat memperoleh dan mempertahankan status gizi yang optimal. Ibu hamil dengan status gizi yang baik dapat menjalani kehamilan dengan aman dan tentunya dapat melahirkan bayi yang sehat dan memperoleh energi yang cukup untuk menyusui bayinya. Apabila kebutuhan gizi pada ibu hamil tidak terpenuhi dengan baik, maka akan timbul beberapa masalah gizi. Nah, terdapat beberapa masalah gizi yang sering dialami oleh ibu hamil. Di antaranya, yang pertama adalah kurang energi kronis atau KEK. KEK adalah keadaan di mana ibu menderita keadaan kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronis, yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu yang menyebabkan ibu tidak mempunyai cadangan zat gizi yang cukup untuk menyediakan kebutuhan ibu dan janin. Karena pada saat hamil ada perubahan hormon dan meningkatnya volume darah untuk pertumbuhan janin, sehingga suplai zat gizi pada janin berkurang
dan pertumbuhan dan perkembangan janin akan terhambat, di mana selanjutnya bisa melahirkan bayi dengan berat badan rendah atau BBLR. Nah, untuk masalah yang kedua yaitu gangguan akibat kurang yodium atau GAKI. GAKI adalah setiap kelainan yang ditemukan akibat kekurangan yodium. Kekurangan yodium pada ibu hamil menyebabkan keguguran, lahir mati, kelainan bawaan pada bayi, meningkatnya kematian perinatal, dan melahirkan bayi kreatin. Dan masalah yang terakhir yang mungkin cukup sering dialami di masyarakat yaitu anemia. Anemia adalah keadaan ketika jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah atau biasa disebut hemoglobin tidak mencukupi untuk kebutuhan fisiologis tubuh. Pada ibu hamil, anemia dapat menyebabkan berat lahir rendah, kelahiran prematur, keguguran, partus lama, dan menyebabkan perdarahan serta syok. Nah, dari masalah gizi tersebut tentunya akan membawa dampak yang buruk baik untuk ibu maupun janin. Beberapa dampak masalah gizi yaitu yang pertama ada keguguran, lalu perdarahan saat persalinan, zat gizi dalam ASI akan berkurang, melahirkan bayi kecil atau berat bayi lahir rendah atau BPLR. Lalu ada perkembangan kognitif pada bayi akan terhambat, menurunkan produktivitas pada usia dewasa, dan kematian pada ibu dan bayi. Nah, ternyata ada beberapa pesan khusus nih untuk ibu hamil, yaitu yang pertama adalah mengkonsumsi aneka ragam makanan. Ibu hamil perlu mengkonsumsi aneka ragam pangan karena digunakan untuk pemeliharaan, pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan, serta cadangan selama masa menyusui. Lalu, pesan yang kedua adalah membatasi konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi. Membatasi makan makanan yang mengandung garam tinggi untuk mencegah hipertensi karena meningkatkan resiko kematian janin, terlepasnya plasenta, serta gangguan pertumbuhan. Lalu, pesan yang ketiga yaitu perbanyak minum air putih. Minum air putih yang lebih banyak mendukung sirkulasi janin, produksi cairan amnion, meningkatnya volume darah, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Ibu hamil perlu mengonsumsi asupan air minum sekitar 2-3 liter per hari atau 8-12 gelas sehari. Dan pesan yang terakhir yaitu membatasi minum kopi. Membatasi minum kopi ini karena dalam kopi mengandung kafein, di mana dapat meningkatkan buang air kecil yang berakibat dehidrasi, tekanan darah meningkat, dan detak jantung meningkat. Untuk ibu hamil, dianjurkan paling banyak dalam mengkonsumsi kopi adalah 2 cangkir kopi per hari. Nah, manfaat gizi seimbang bagi ibu hamil diantaranya dapat memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Lalu, dapat mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal, sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Lalu, dapat membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Lalu, ada mengatasi permasalahan selama kehamilan. Dan yang terakhir, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Salah satu cara untuk mencegah masalah gizi pada ibu hamil yaitu dengan menerapkan pola makan gizi seimbang sesuai dengan isi piringku. Mungkin sudah merasa familiar dengan gambar tersebut, kira-kira gambar apa ya itu? Ya, betul sekali. Gambar tersebut adalah gambar isi piringku yang akan kita bahas lebih lanjut pada hari ini. Baik, untuk pengertian isi piringku adalah satu piring makan yang terdiri dari 50% buah dan sayur, dan 50% sisanya terdiri dari makanan pokok dan lauk pauk. Isi piringku ini merupakan suatu visualisasi dari porsi sekali makan yang digambarkan menggunakan piring, baik untuk makan pagi, makan siang, ataupun makan malam. Nah, isi piringku ini ternyata menggambarkan anjuran makan sehat, di mana 1/3 piring adalah makanan pokok, 1/6 piring adalah lauk pauk, termasuk lauk hewani dan nabati, 1/3 piring adalah sayuran, dan 1/6 piring adalah buah-buahan.
Nah, setelah ini akan saya putarkan sebuah video singkat tentang asupan makan bagi ibu hamil. Silahkan disimak videonya dan selamat menyaksikan. Nah, setelah menonton video tadi, mungkin sudah ada sedikit gambaran ya tentang asupan makan untuk ibu hamil. Nah, pada gambar isi piringku tadi terdapat 4 bagian ya. Tadi ada makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Sini yang pertama ada makanan pokok. Makanan pokok adalah pangan yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik di Indonesia sejak lama. Makanan pokok ini merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Selain itu, manfaat mengkonsumsi makanan pokok juga bisa membantu menjaga massa otot dan menyehatkan pencernaan. Contoh dari makanan pokok yaitu ada padi-padian atau serealia seperti beras, jagung, dan gandum. Lalu ada sagu, umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas. Dan hasil olahannya seperti tepung-tepungan, mie, roti, makaroni, havermut, dan bihun. Nah, yang kedua yaitu ada lauk pauk. Lauk pauk di sini dibagi menjadi dua, ada lauk hewani dan lauk nabati. Contoh dari lauk hewani yaitu ada daging sapi, daging kambing, ayam, telur, susu dan produk olahannya, serta ikan dan hasil laut lainnya. Sedangkan contoh dari lauk nabati yaitu ada kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, dan hasil olahannya seperti tempe, tahu, susu kedelai, dan oncom. Beberapa lauk hewani yang baik untuk ibu hamil diantaranya ada daging merah dan ikan lele. Daging merah bermanfaat bagi ibu hamil sebagai sumber energi, mencegah anemia, meningkatkan kekebalan tubuh, dan ibu hamil ini ternyata juga dianjurkan untuk makan lebih banyak daging merah masa kehamilan untuk mengurangi resiko cacat lahir pada bayi. Dan ikan lele ternyata mengandung zat gizi yang baik untuk kesehatan manusia, termasuk bagi ibu hamil. Manfaat ikan lele untuk ibu hamil yaitu membantu meningkatkan perkembangan otak janin, meningkatkan kesehatan tulang bagi janin maupun ibu hamil, membangun massa otot dengan baik, dan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, mungkin kita sudah paham ya, ini ada gambar apa saja? Ya, benar, di sini ada tahu, tempe, dan kacang hijau, di mana bahan makanan tersebut sudah cukup familiar di kalangan masyarakat dan cukup sering dikonsumsi. Ternyata, ketiga sumber makanan tersebut sangat bermanfaat untuk membantu tumbuh kembang janin dalam kandungan, dapat mencegah gangguan tulang yang rentan dialami ibu hamil, mencegah bayi lahir cacat seperti bibir sumbing, kelainan jantung, gangguan fungsi otak, mencegah kekurangan darah, melahirkan, dan mempercepat penyembuhan luka. Nah, yang terakhir ada sayuran buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan adalah pangan yang berfungsi untuk menjaga kesehatan selama kehamilan, mencegah masalah pencernaan ibu hamil, sekaligus mendukung perkembangan janin yang optimal. Contoh dari sayuran yaitu ada sayuran berwarna hijau dan kuning jingga seperti bayam, daun singkong, daun katuk, kangkung, wortel, dan tomat, dan sayur kacang-kacangan seperti kacang panjang, buncis, dan kecipir. Dan contoh dari buahan yaitu buah-buahan yang berwarna kuning jingga, kaya serat, dan yang berasa asam seperti pepaya, mangga, nanas, nangka, nangka masak, jambu biji, apel, sirsak, dan jeruk.
Nah, ada beberapa sayuran yang cukup familiar nih di masyarakat. Salah satunya yaitu kangkung dan wortel. Kangkung dapat membantu mencegah cacat lahir pada janin, membantu dalam mengurangi kadar gula darah, dan juga mengurangi hipertensi yang sering terjadi selama kehamilan. Dan wortel ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan fungsi penglihatan, imunitas, pertumbuhan, dan perkembangan embrio. Nah, dan juga terdapat buah-buahan lokal yang mungkin sering kita temui di mana sangat bermanfaat bagi ibu hamil. Salah satunya adalah jeruk, pepaya, dan alpukat. Nah, jeruk ini bermanfaat untuk membantu mencegah bayi cacat, bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi dalam kandungan serta kesehatan ibu. Kemudian, manfaat pepaya untuk ibu hamil ini ada beragam, mulai dari memperkuat sistem imun hingga mampu meringankan keluhan kram kaki. Selain itu, pepaya penting untuk tumbuh kembang janin. Dan alpukat bermanfaat untuk pencegahan terjadinya cacat tulang pada bayi, mencegah komplikasi kehamilan seperti depresi, anemia, cacat lahir, keguguran, preeklamsia, meningkatkan kesehatan jantung, mengatur kadar gula darah, dan melancarkan pencernaan. Nah, mungkin kita sering mendengar bahwa ibu hamil ini makannya harus 2 kali lipat dari biasanya. Sebenarnya pernyataan tersebut benar atau tidak ya? Ternyata pernyataan tersebut itu salah. Memang benar bahwa kebutuhan gizi untuk ibu hamil setiap harinya ditambah sesuai dengan usia kehamilan. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dan pertumbuhan janin. Nah, penambahan untuk ibu hamil trimester pertama setara dengan 1 buah besar biskuit, 1 butir telur ayam rebus, dan setengah gelas susu sapi segar. Dan untuk kehamilan trimester 2 dan 3, penambahannya setara dengan 1 mangkuk bubur kacang hijau dan 1 butir telur ayam rebus. Baik, di sini saya akan mengajak untuk melakukan sedikit peregangan biar tidak tegang ya. Gerakannya ini cukup mudah. Jadi gerakannya itu hanya kepala ke atas, kepala ke bawah 2 kali ya. Atas, bawah, lalu putar kepala ke kiri 2 kali, lalu balik kanan 1 kali. Oke, mudah kan ya gerakannya? Jadi kita langsung aja pakai musik biar lebih seru nih. Atas, bawah, putar kiri 2 kali, balik kanan 1 kali. Oke, mudah kan ya? Kita coba sekali lagi ya, biar lebih seru lagi ini. Oke, wah gimana nih? Jadi lebih fresh ya mungkin. Oke, kita lanjut. Lalu, bagaimana sih porsi makan untuk ibu hamil ini? Untuk yang pertama ada makanan pokok, jadi untuk anjuran porsi makan makanan pokok untuk ibu hamil trimester pertama yaitu sebanyak 5 porsi, dan untuk ibu hamil trimester 2 dan 3 sebanyak 6 porsi, di mana 1 porsi makanan pokok ini setara dengan 3/4 gelas nasi atau 2 buah kentang berukuran sedang atau 3 lembar roti. Lalu ada lauk hewani yang contohnya ini seperti ikan, telur, ayam, dan masih banyak lagi. Di mana anjuran porsi makannya adalah 4 porsi, di mana 1 porsinya setara dengan 1 potong ikan berukuran sedang atau 1 butir telur. Kemudian ada lauk nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, dan masih banyak lagi. Ini anjuran porsinya adalah sebanyak 4 porsi, di mana 1 porsinya setara dengan 1 potong tempe berukuran sedang atau 2 potong tahu berukuran sedang. Lalu untuk sayur-sayuran, anjuran porsi makannya sebanyak 4 porsi, di mana 1 porsinya setara dengan 1 mangkuk sayur tanpa kuah. Lalu ada buah-buahan di mana anjuran porsinya adalah 4 porsi, di mana 1 porsinya setara dengan 1 potong pisang berukuran sedang atau 1 potong pepaya berukuran besar.
Kemudian ada minyak atau lemak, di mana anjuran porsi makannya sebanyak 5 porsi minyak atau lemak yang setara, di mana satu porsinya ini setara dengan 1 sendok teh yang bersumber dari pengolahan makanan seperti menggoreng, menumis, santan, kemiri, mentega, dan sumber lemak lainnya. Dan yang terakhir adalah gula, di mana anjuran porsi makannya sebanyak 2 porsi. Di mana satu porsinya setara dengan 1 sendok makan yang bersumber dari kue-kue manis, minum teh manis, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada contoh menu sehari untuk ibu hamil. Di sini ada makan pagi, makan siang, selingan sore, dan makan malam. Mungkin kita bisa lanjut ke gambarnya saja. Nah, di sini untuk makan pagi ada nasi putih, telur rebus, tempe goreng, capcay, buah pisang, dan susu. Lalu untuk selingan pagi di sini ada bubur kacang hijau. Lalu untuk makan siang di sini ada nasi, ayam bakar, pepes tahu, sayur bening, dan buah jeruk. Lalu untuk snack sorenya ada smoothies, dan untuk makan malam di sini ada nasi, ikan balado, tempe goreng, tumis sayuran, dan buah pepaya. Nah, dari yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa kehamilan merupakan proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Pada saat kehamilan, tingkat kebutuhan gizi akan meningkat. Terdapat beberapa masalah gizi yang akan terjadi pada ibu hamil jika tidak memenuhi kebutuhan gizinya. Untuk mencegah terjadinya masalah gizi pada ibu hamil, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menerapkan gizi seimbang dengan piringku. Nah, bagaimana ingin bayinya lahir sehat seperti pada gambar yang di sebelah kiri atau bayi yang kurang sehat nih seperti pada gambar di sebelah kanan? Tentunya kita semua menginginkan bayi yang lahir sehat seperti pada gambar di sebelah kiri. Maka dari itu, mari kita terapkan pola hidup sehat dan gizi seimbang dengan isi piringku. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu Ibu Bijak, bayi lahir sehat dengan isi piringku. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Sebelum saya menutup video ini, saya ada sedikit hal yang bisa dikerjakan untuk mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah paham nih tentang isi piringku untuk ibu hamil? Nah, untuk soal yang pertama, apa saja masalah gizi pada ibu hamil? Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang isi piringku? Soal yang ketiga, bagaimana pembagian porsi untuk isi piringku? Soal yang keempat, sebutkan pesan khusus untuk ibu hamil. Dan yang terakhir, sebutkan manfaat gizi seimbang bagi ibu hamil. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang sudah diberikan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah wawasan. Apabila terdapat perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sebelum itu, saya ada pesan, yaitu jangan tunggu jatuh sakit terlebih dahulu untuk menerapkan pola hidup sehat, karena kesehatan merupakan investasi yang sangat penting untuk masa depan yang cemerlang. Tak lupa, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua untuk tetap menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Stay at home, stay safe, and stay healthy. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.